tadi kata Allah pun inna dina indallahi Islam. Agama di sisi Allah itu serahkan pada energi alam ini semua. Selaraskan, satukan, we are one. Kalau dalam bahasa tadi adalah nafsi wahidah, diri yang satu. Yang sekarang sudah bermain menjadi Muhammad pada diri dohirmu. Tapi kamu adalah justru merampoknya, seolah-olah itu kamu. Itulah persoalan, ketidakbahagiaan, neraka yang kau ciptakan sendiri. Maka pada saat alam ini dimusuhi, maka akhirnya lihat, banjir, longsor, menghantam diri kita. Dan dia sudah mengingatkan di surat Ar-Rum 41, Darul Fasada fil Bahri. Telah nyatalah kerusakan di daratan dan dalam dirimu kerusakannya. Maka kamu akan mendapatkan akibat. Tapi kelihatannya Abah harus katakan bahwa kelihatannya memang sudah harus reposisi tadi semua. Ganti peran. Ganti peran tadi semua. Karena yang sekarang adalah selalu menonjolkan. Cuma sayang tadi semua kata Abah. Ternyata yang justru memiliki kesadaran itu yang oleh negara, yang oleh kaum kafir. Itulah kenapa kebahagiaan orang paling bahagia itu 20 ada di Eropa negaranya semuanya. Tadi semua. Tapi kenapa Amerika tidak termasuk orang penduduknya bahagia? Karena Amerika memerankan dirinya sebagai Zionis yang justru kadang-kadang mengacok ekosistem, merusak ekosistem, memecahkan. Karena Zionis itu selalu memecahkan, mengadu domba, memecahkan. Itulah pelambang Amerika sebetulnya. Israel. Dan sebagian, kenapa Inggris tidak termasuk negara bahagia? Kenapa Australia tidak termasuk negara bahagia? Terus negara bahagia itu Finlandia, Norwegia, Switzerland, Belanda. Negara-negara itu, Skandinavia. Masuklah ke negara Asia, ada Taiwan. Ada semua. Kenapa? Karena Australia juga sama. Australia, Amerika, Inggris adalah negara yang selalu berlambangkan, ada perlambang Zionis yang selalu ingin mengadu domba manusia, mengaburkan orang Yahudi sampai bingung. Itulah Zionis yang mengaburkan orang Nasrani menjadi misionaris dan mengaburkan Islam menjadi teroris. Akhirnya manusia tidak mengerti siapa dirinya. Muncullah kesadaran yang salah. Inilah karena respon kalianlah maka akan ada burung ababil. Abah juga harus sampaikan pada kalian. Tidak waktu lama dari semua. Maka kata Abah, kalian yang punya uang, ya, karena nanti ada masa, maaf ya, kalian boleh paham, boleh percaya atau tidak. Pada satu titik mulai 2027 dari semua, ya, uangmu tiada lagi punya daya apa-apa. Kalau hari ini kalian mau simpan sesuatu yang lebih berharga, yang tidak berubah nilainya, emas atau perak, Abah kasih tahu. Atau sebagian simpan uangmu di rumahmu, tadi semua. Kenapa? Karena akan terjadi inflasi habis-habisan di tahun 2027. Bisa jadi uang itu tidak, orang bisa stres karena tadinya dia konglomerat, uangnya tidak bisa digunakan. Maaf, bahkan bank tidak beroperasi. Ini sebuah kesadaran karena kita sudah merusaknya dari semua. Ya, Abah tidak sampaikan juga nanti. Nggak ada lagi namanya deposito, nggak ada lagi dari semua. Semuanya akan. Bahkan maaf ya, ada satu masa karena menggunakan sistem digital. Digital tidak berfungsi, otomatis ATM tidak berfungsi, perbankan deadlock, bank sentral pun begitu. Muncullah di situ mulai start, manusia sudah ada kesadaran. Akhirnya burung ababil datang, perang dunia ketiga. Akhirnya nuklir, nah inilah kata Abah, 2040, 85-90% manusia tergantikan. Karena inilah hukum alam yang berjalan pada semua, ya. Sahabat, kalau tidak begitu
Silahkan kamu pada kesadaran apa semua terserah panjenengan. Cuma abang sih tahu buat beberapa daerah, abang tidak mau sebutkan daerahnya. Cuma hati-hati ada tadi karena semua merespon. Karena pada saat kita alam sogirnya tidak baik, maka kata abah juga, api sekarang air sedang merespon, sebentar lagi pasangannya suaminya. Tadi semua api. Yang akan mulai adalah batuk adalah gunung yang di dalam laut. Yang akan menyebabkan masalah tadi semua. Tapi inilah, ya semoga semuanya tidak terjadi. Dan inilah kenapa diantaranya abah itu berkeliling ke seluruh mana. Termasuk sekarang ada di Serang tadi semua. Semoga Krakatau tidak menjadi bagian daripada itu. Semua. Ya. Karena semua ini hanya energi sahabat. Maka pada saat engkau bikin adalah semuanya tidak berjalan sesuai dengan, maka dia akan otomatis merespon. Ya. Lihat hukum di alam ini berlaku. Tarik menarik, tolak menolak, tabur tuai. Dari semua. Maka ayo. Karena hakikat Tuhan itu cinta, kasih sayang, menyatukan, bukan memisahkan. Maka mari kita di penghujung perjalanan periode ini adalah sebelum Allah berfirman yauma tubaddalul ardu ghairal ardi wasamawat, di mana bumi diganti bumi lain, langit diganti dengan langit lain. Tapi Allah mengatakan ghair adalah di tempat yang sama. Maka apa? Hari ini pun sebetulnya adalah bagi orang mengerti akhirat dari kehidupanmu yang lalu. Tapi hari ini adalah dunia buat kehidupanmu yang akan datang. Maka apapun yang kau lakukan hari ini, itulah diancam surat Asy-Syura 18 Al-Isra ayat 18, Asy-Syura ayat 20. Maka untuk sholatmu, dikirim apapun ibadahmu, nggak ada kaitannya dengan apapun. Jangan dikait-kaitkan dengan urusan sekarang. Karena ibadah itu tentang penghambaan, ibadah yang butuh ibadat. Bukan tentang menjajah dia, meminta. Karena kamu nggak ngerti apa itu Tuhan. Bagaimana Tuhan itu. Kamu hanya tahu Tuhan itu laisa kamislihi. Tapi dia mengatakan laisa kamislihi hakul mubin. Berarti dia itu nyata, fisik. Nah inilah yang kamu harus saksikan. Maka Abah mengajarkan menyaksikan Allah pada apa yang kau lihat dengan mata. Saksikan, sadari, rasakan, sambungkan frekuensi. Karena kamu adalah merupakan tadi adalah permion. Permion itu selalu merasa ego. Dia adalah lokal sentris. So inilah. Sekarang ayo leburkan. Lepaskan pengakuan egomu itu. Sembelihlah bahasa Quran mah. Sembelihlah. Kesadaran keegoannya tadi. Lebur pada hukum alam ini semua. Insya Allah alam ini akan barangkali dengan cara ini 3 gunung api yang ada sekarang tersembunyi. Yang satu adalah di dekat Sulawesi. Yang satu adalah yang akan berdampak. Semua ya. Karena bagaimana caranya alam mengganti kita? Tentu adalah inilah sebetulnya. Allah mengganti. Maka lihat Quran tadi semua. Itu tadi semua. Surat Al-An'am 133. Ya. Bagaimana manusia selalu akan diganti yang punya kesadaran. Karena ini adalah tentang dia ingin tadi menyaksikan kesempurnaan dirinya. Melihat dirinya di luar dirinya. Maka Allah itu tidak ada pada ruang dan waktu. Tapi dia meliputi ruang dan waktu. Allah itu tidak ada pada jihad. Tapi dialah yang mengisi semua jihad. Tadi semua. Dan Allah itu laisa kamislihi. Tapi nyata. Karena dia hakul mubin. Fisik. Nah di sini kata Abah juga. Ngomongin Tuhan. Kalau kamu sudah mengerti hakikat Tuhan. Apapun yang kamu omongkan benar. Tapi pada saat kamu ngomongin Tuhan. Kalau nggak ngerti pada Tuhan. Bagaimanapun dalilnya kayak apapun. Tetap salah. Tuhan yang kamu sangat itu pasti bukan Tuhan. Ini persoalan. Bagaimana Tuhan yang tidak punya nama? Bagaimana punya nama? Tadi setelah diteliti oleh Boson, ternyata cahaya ini disebut foton. Foton ini bisa mengelompok, bisa menyatu. Itulah yang membuat goncang Einstein. Setelah 40 tahun baru. Inilah seorang peneliti muda, orang India yang luar biasa. Maka dikenallah sekarang dengan Boson.
dari Bose di semua, Fermion dari Fermi, seorang Itali dari semua yang menemukan ternyata yin yang, dohiron wa batinan, software dan hardware. Yang hardware adalah selalu menjaga bentuk dari semua yang disebut Muhammad itu, selalu menjaga bentuk dan identitas. Maka tadi antara unsur hidrogen, unsur oksigen, unsur kuprum, perum, mangan, zinc, semua unsur ini 144 unsur di alam. Sementara unsur boson selalu ingin menyatukan. Seperti air pada bangunan, pada semen, pada tembok, itulah yang menyatukan itu boson. Tetapi bata selalu ingin sendiri. Bata, semen, tapi nggak ada air, nggak ada. Seperti HP sekarang kita. Abah dengan kalian satu nafas, satu udara. Karena kita satu boson. Boson lah yang menyatukan frekuensi gelombang elektromagnetik ini. Walaupun nggak ada kabel, nggak ada apa, nampaklah wajah Abah di tempat kalian masing-masing di berbagai negara. Karena pada dasarnya boson selalu menyatukan. Tapi tanpa HP-mu juga nggak bisa. Itulah. Maka, tetapi kesadarannya tetap harus ada. Yang kamu berputar pada orbitnya, tapi selaraskan dengan orbit si boson. Sadari kehadiran si boson. Kesadaran Allah. Nurullah. Pada kesadaran Muhammad. Tadi semua. Ya. Alam. Ibnu al-alamu mir'atu al-haq. Alam ini adalah cermin. Cermin. Kalau cermin, bagaimana cermin? Nah itu. Ya. Semoga bisa difahami, sehat semua panjenengan. Abah insya Allah siang ini akan pulang kembali dari Serang ini, dari Anyer. Ada di Hotel Mambruk, ya, di Anyer. Sehat semua panjenengan di mana. Tetap sadar, karena sekarang ini dunia sedang tidak baik-baik saja. Bahkan nanti di penghujungnya, tadi semua ya mungkin, semoga ini masih agak lama. Cuma saran Abah, kalau kalian punya uang, simpan oleh sesuatu. Baik berupa tanah, boleh. Ataupun berupa emas. Karena emas itu, lihat. Abah dulu pernah ngomong kan, dari masih 600.000, sekarang udah 2.200.000. Coba kalian. Kemarin dia bilang, aduh bahan sayang. Kata, nyesel saya. Nah, karena sekarang ini kesadaran dunia sedang mencari emas. Maka demand pada emas naik. Demand. Maka kalian yang berdagang sektor real pasti akan berdampak. Karena orang sekarang invest ke sesuatu yang tadi. Ya. Inilah yang harus dipahami. Ya. Karena ini yang tidak akan berubah goncang-ganjingnya kecuali emas. Ingat itu. Ya. Dan perak. Dan tembaga. Sekarang perak masih 70.000. Coba nanti hari ini Abang ngomong perak 70.000. Kamu beli perak itu. Lihat tahun depan. Beri emas hari ini. Mungkin walaupun belum terlambat. Tadi semua adalah. Dan juga simpan uang sebagian di rumahmu. Amankan. Tadi semua ya. Karena pada saat nanti kamu butuh sesuatu. Kamu tidak bisa mengambil uang dari manapun. Abah bukan sedang menakut-nakuti. Tapi inilah apa yang nampak di batin. Tapi selama ini yang Abah sudah lihat dari tahun lalu. Semuanya semakin nyata. Dan juga Abah mohon sekali lagi kepada bangsa Nusantara ini. Tahanlah diri kalian. Karena Abah melihat sebuah perang keluarga yang begitu dahsyat. Perang bangsa yang sudah dahsyat. Yang Abah tidak ingin ini terjadi. Semua. Ya. Karena tadi semua pada saat sudah demand dan supply tidak sesuai. Ini terjadi. Kenapa nanti burung ababil. Apa namanya? Jet-jet tempur itu. Itulah yang akan mempercepat pengalihan tadi. Hardware diganti lagi hardware baru oleh si software. Adapun kesadaranmu tergantung nanti. Pas saat tumbuh lagi, ya bisa pada kesadaran monyet, pada kesadaran anjing, pada kesadaran babi, pada kesadaran. Itulah yang akan muncul nanti. Tergantung. Karena ruh itu seperti air. Masuk ke botol mirip botol, masuk ke gelas mirip gelas,
masuk ke kucing, mirip kucing. Tergantung pada kesadaran apa kamu berada. Percaya silahkan, nggak percaya silahkan. Abah tidak sedang merubah. Cuma Abah sedang ngajak kalian adalah berpikir. Karena Quran menyuruh kita afala ta'qilun, afala yatafakkarun, afala yatadabbarun. Tadi semua. Dan bagi Abah sendiri adalah Abah tuh ingin tak sanggup untuk melihat apa yang akan terjadi. Maka Abah selalu minta, ya Allah, tadi semua. Tadi saya ingin pulang. Tadi semua. Ya. Itu saja, sehat semua, ya, berkah semua, bahagia semua. Nikmati hidupmu selama masih bisa. Bahagialah kamu selama kamu masih sanggup. Marilah kompromi dalam hidupmu. Tiada lagi tempat yang sebaik-baiknya. Menyatulah pada Dia. Bahagialah bersama Dia. Tidak ada yang lebih indah. Sekarang, hari ini, kesadarannya harus dirubah. Ya. Sehat semua. Panjenengan dimanapun berada, mohon maaf atas kekurangan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum ya Muhammad, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Nurus Samawati wal Ardh, Assalamualaikum ya Nurus Samawati. Bismillahi ruhi, bismillahi fi jismi, bismillahi fi dami, bismillahi fi lahmi, bismillahi fi asmi, bismillahi fi jildi, bismillahi fi amri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi antini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat pagi sahabat Abah Said WMDNH dimanapun berada. Pertama, marilah senantiasa kita memanjatkan puja dan puji, syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia Allah yang maha hebat, ya, atas kasih sayang Allah yang luar biasa kepada seluruh makhluknya. Terlebih lagi kepada kita manusia. Allah telah memuliakan kita, walaqad karramna bani Adam. Tetapi kita manusia malah tidak menyadari betapa mulianya kita sebagai perwujudan tadi semua. Karena kita adalah merupakan kisah Tuhan itu sendiri. Dari awal, dari hal ata'alal insani hinum minadharil lam yakun syai'am madhkura. Telah datang satu masa yang tidak bisa disebut tadi. Maka hari ini adalah seharusnya kita adalah menyadari diri kita adalah sebagai menghadirkan, menyadari adalah sesungguhnya kita adalah insan, adalah nama Dia yang ke-100. Ya sahabat, sempurnalah Allah. Maka itulah kenapa kita manusia disebut dengan insan kamil. Maka kehidupan ini sahabat adalah sesungguhnya adalah tentang kisah Allah, ya, kisah dalang yang memiliki kisah antara adalah manusia berada di dalam perang Mahabharata dalam kehidupan ini, ya.
Maka disitulah bahwa ada sekelompok manusia disebut dengan Pandawa. Tapi ada sekelompok manusia yang disebut dengan Kurawa. Jadi semua. Kelompok Pandawa adalah kelompok yang sudah tercerahkan. Maka dia adalah sedulur papat 5 pancer. Ya. Dia sudah mengerti nama Tuhannya Allah, alif, lam, lam, ha, bersama tasjidnya. Itulah 5. Dan dia sudah menyadari tubuhnya adalah juga 4-5 pancer, mim, ha, mim, dal, dan tasjidnya. Tetapi Kurawa adalah sesungguhnya ada penggambaran, ya sahabat. Karena kisah ini abah temukan baik dalam Al-Quran, ya, maupun dalam kitab-kitab yang lain, ya. Demikian pula pada Weda, pada Tripitaka dan lain sebagainya. Walaupun adalah namanya berbeda, tapi substansinya adalah sama. Maka inilah kita harus memahami, kata Abah juga, dongeng Tuhan yang dia ingin dilihat dari sisi dan berbagai aspek, dalam berbagai bentuk, dalam berbagai rupa, dalam berbagai warna, dalam berbagai rasa. Ini hanya tentang dia yang ingin dibuktikan. Ini tentang dia yang dari awal, ana kuntu kanzan mahfiyah, aku tersembunyi. Maka di penghujung penemuan dia yang tersembunyi adalah kamu harus menemukannya, membuktikannya. Sampai kamu sendiri, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Sampai nanti adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Jadi inilah sahabat tentang perjalanan, ya. Abah sudah membandingkan semua yang ada di dunia ini, tiada lain, tiadalah. Maka pantas baginda Nabi bersabda, kullu syai'in babun ilallah, segala sesuatu adalah pintu untuk menuju Allah. Tetapi juga beliau bersabda, kullu syai'in yarji'u ila salihi, segala sesuatu kembalikan kepada asalnya. Inna lillah, semuanya milik Allah. Wa inna ilahi roji'un, dan semua milik Allah, wajib kembali kepada Allah. Maka kalau dalam surat Yasin itu adalah Allah berfirman adalah apa namanya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa ilallahi turja'ul umur. Ya Allah mengetahui apa yang di hadapan dan di belakang mereka. Hanya kepada Allah lah segala urusan dikembalikan. Maka itulah perjalanan inna lillahi wa inna ilahi roji'un adalah perjalanan kita. Karena kita adalah merupakan mazhar, kita adalah merupakan kisahnya, kita adalah merupakan perwujudannya, kita merupakan adalah apa namanya tajallinya tadi semua, bayangannya tadi semua, ya. Maka itulah kisah wayang. Wayang itu adalah dari wayang, dari bayang, dari semua. Semar dari samar. Allahu adalah sesungguhnya Allah itu adalah ilahun, ya. Allah itu dari kata samar, ya. Maka antara kisah Islam dan kisah Hindu, Buddha sesungguhnya memiliki kesamaan. Di penghujungnya manusia adalah dikembalikan kepada Allah, itu adalah dengan berserah diri kepada Allah. Maka Islam adalah agama di sisi Allah. Inna dina indallah, ya. Itulah Islam tadi semua, berserah diri kepada Allah. Nah, pertanyaan daripada teman-teman Mas Arief adalah, kenapa Allah bernama Allah? Inilah kisah dia, sahabat tadi semua. Maka bagi kalian sebaiknya yang belum memahami tauhid dengan baik, ya, marilah kita pelajari bagaimana kita datang. Karena kalau kita tidak mengerti bagaimana proses kita datang, kita tidak akan mengerti bagaimana kita proses pulang. Maka ada bahasa tanajul, ada bahasa tarki. Tanajul adalah proses kita datang. Tarki adalah proses kita pulang tadi semua. Dan pulang bukan nunggu mati,
wala tamutunna, janganlah dulu mati. Justru sebelum kamu adalah berserah diri, illa wa antum muslimun. Sebelum kamu serahkan, kalau tidak, maka kamu akan berada pada lautan neraka. Ya, seperti kamu setetes air yang akan kembali ke laut, maka disitulah kamu ada setetes yang tidak pernah mau melebur, tidak aslama pada samudra. Padahal Allah menyuruhnya kita meleburkan pada samudra itu bukan nanti mati. Konsep Allah itu. Nah inilah yang harus kita pelajari, sahabat. Kenapa dia bernama Allah? Dialah yang menyebutkan dirinya Allah. Maka dari surat Toha 14 adalah Innani anallah. Innani, sesungguhnya ini aku Allah. Tadi semua. Ya. Maka sahabat, kalau kalian ngerti martabat alam 7, bagaimana kalian datang. Tetapi kalau dalam kitab Syirul Asror dibagi 4 alam adalah Lahut, Jabarut, Malakut, Mulki. 4 bagian saja. Sebetulnya yang demikian martabat alam 7 pun kalau ditaksis adalah 4 sesungguhnya. Karena alif, lam, ha. Mim, ha, mim, dal. Tadi semua. Kenapa aku bernama Allah? Karena disitulah dari nama Allah itulah ada zat, ada sifat, ada asma, ada af'al. Maka kita adalah af'al Allah. Merupakan yang disebut dengan insan kamil. Insan kamil belumlah sempurna sebelum dikembalikan mukamil. Tadi semua. Ya. Maka selalulah Abah ajarkan bagaimana meja kayu, kursi kayu, pelapon kayu, gerobak kayu, tasbih kayu, kembalikan sebenar-benarnya diri kamu adalah kayu. Gitu. Dan juga Abah sudah ajarkan, siapapun kamu di dalam rumah, apakah kamu adalah magicom, apakah kamu kulkas, apakah kamu lampu, apakah kamu kipas, apakah kamu TV, sebenar-benarnya kamu adalah setrum dari PLN sebetulnya. Kamu hanya mazhar saja untuk membuktikan kehadiran setrum dalam berbagai fungsi. Sahabat. Tadi. Pada saat setrum masuk ke keluar gambar. Pada saat setrum masuk ke kulkas, air beku. Pada saat setrum masuk ke magicom, nasi pun panas. Pada saat setrum masuk ke ketel listrik, jadilah mendidih. Hanya dia setrum. Af'al setrum. Jangan terjebak kita. Demikian pula segala isi alam itu begitu. Lautnya, gunungnya, makhluk semuanya. Maka disinilah adalah tentang bagaimana adalah wahada yuwahidu tauhidan, adalah mentauhidkan Allah. Sehingga dalam bahasa tauhid adalah tetap saja syuhudul kasrah bil wahda. Bagaimanapun sekarang bentuk dan rupa, sifat, warna. Maka itu tadi kita tidak boleh menyembah nama. Allah itu nama dari semua. Tidak boleh menyembah nama. Menyebut hanya nama. Tadi. Walaupun dia mengatakan innani anallah. Sesungguhnya aku Allah. Maka itulah. Karena kita ada 4 bagian. Muncullah nanti. La ilaha illallah. La ilaha illahuwa. La ilaha illa anta. Sampai leburlah kamu la ilaha illa ana. Ternyata la ilaha illa anta adalah la ilaha illa ana. Itulah. La ilaha illallah syariat. La ilaha illa huwa tariqat. La ilaha illa anta hakikat. La ilaha illa ana ma'rifat. La ilaha illallah la ma'buda illallah syariat. La ilaha illallah la maqsuda illallah tariqat. La ilaha illallah la matluba illallah hakikat. La ilaha illallah la maujuda illallah kepada ma'rifat. Karena itulah ada dibagi jasad, hati, ruh, dan sir. Af'alnya pada tubuhmu, asmanya pada hatimu, sifatnya pada ruhmu. Kembalilah pada zatnya. Jangan kau berhenti di tubuhmu. Jadi, karena itu baru af'alnya. Maka ibadah kepada dengan menggunakan tubuh, maka adalah termasuk kategori adalah Allah menyebut kita pun manusia ada hayawan dalam Al-Quran.
Karena memang tubuh ini binatang, sahabat. Jadi makom yang paling rendah adalah jasad ini, terendah. Nah, itulah maka nanti harus dalikal kitabul la raiba itu adalah alladzina yu'minuna bil ghaib. Sampai menemukan ternyata yang menggerakkan tubuh adalah hati, yang menggerakkan hati adalah ruh, yang menggerakkan ruh adalah Allah. Jadi nanti kembalilah dalang itu hanya satu. Maka baginda Nabi bersabda tentang Yahudi, Nasrani, dan Islam. Kata Nabi, Yahudi terbagi menjadi 71 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Nasrani menjadi 72 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Semua. Kemudian Islam menjadi 73 golongan, kulluhum finnar illa wahidah. Nah itu. Yang satu itu adalah yang kosong. Yang innama ilahukum ilahu wahid. Tadi semua. Ya. Dan itulah kenapa ada yang bertanya, kok sebanyak itu? Yahudi berarti 70-nya neraka. Nasrani 70. Itu hati-hati, istilah syariat juga. Artinya kalau Allah ingin menunjukkan kepada orang, kepada kita, sesungguhnya yang sampai ke puncak itu, maka itulah kata Abah. Tasyakuran itu diperlambangkan dengan nasi tumpeng. Ya. Kalau udah sampai ke puncak itu tiada apa-apa. Bukan surga susu, bukan surga madu, bukan surga, bukan. Karena sudah tidak ada lagi. Tapi surga yang di bawah di tumpeng itu, ada ayam, ada telur, ada sayuran. Itu jannatul ma'wa. Surga. Maka orang yang sudah masih di bawah wadatus syuhud. Dia sudah, walaupun sudah bertauhid, tapi dia menyaksikan Allah dengan batinnya. Menyaksikan Allah apa yang dilihat oleh mata. Maka insya Allah kalaupun di bawah tidak akan tertipu. Selama kau menyaksikan wahdatus syuhud. Menyaksikan dia. Menyaksikan Allah pada apa segala bentuk. Pada apa segala rupa. Pada apa segala sifat. Pada apa segala warna. Maka disitulah kita adalah harus muharram dari semua. Supaya kita bebas seperti Yakub dari buta. Bebas dari Ayub adalah penyakit kulit. Bebas dari Yusuf di penjara. Bebas dari Yunus dari perut ikan. Bebas Ashabul Kahfi keluar dari guha yang mengurungnya. Dari semua ya. Kalau tidak, maka kita adalah akan menghancurkan Ka'bah yang kita miliki. Maka inilah yang kata Abah. Hari ini tidak bisa lagi kita ini mencegah segala apa musibah yang akan terjadi. Karena itu memang sudah janji Allah tadi semua ya. Abah mendoakan semoga semuanya diberikan kesabaran ya. Maka dari awal pun sahabat. Maka itulah nama itu Allah. Allah sendiri yang berkata, innani anallah. Sesungguhnya aku ini Allah. Dari semua. Fa'budni. Nah, fa'budni. Nah, tergantung. Fa'budni, ni-nya itu. Pada saat syariat, kepada menyaksikan fi'ilnya. Fa'budni. Pada saat torikot, menyaksikan asma'nya. Fa'budni. Pada saat di hakikat, menyaksikan sifat. Dia semua, awal dia, akhir dia, dohir dia, batin dia. Maka jangan kita ini jahil. Maka itulah kenapa agama dari Nabi Adam Islam, Nabi Sulaiman Islam, Ibrahim Islam. Karena seluruh Nabi itu adalah berserah diri, sahabat. Tetapi agama adalah Islam bukan merek botol. Dari semua, ya. Inilah tentang ma'ul hayat, bahrul hayat, air kehidupan, hidup itu satu yang kemudian dibotoli tadi semua oleh manusia, si Hindu, si Buddha, semua, si Kristen, si Katolik, si Islam. Padahal awalnya juga inna dina indallah Islam. Nah botolnya itulah Muhammad. Botol juga adalah. Maka tadi innani anallah, aku Allah. Maka Allah itu nanti yang kalau kalian sudah mengerti martabat alam 7, maka ada alam sogir, ada alam kabir. Alam sogir ya kita,
Karena kita ini Allah tadi semua. Maka di tubuh kita ada af'alnya, ada asmanya, ada sifatnya, ada zatnya. Dan ada la ilaha illa Allah. Tubuhmu Muhammad Rasul Allah. Sebetulnya. Kayak tadi. Sesungguhnya. Inilah yang harus dikembalikan. Sebenar-benarnya diri batinmu adalah la ilaha illa Allah. Ahadah, wahdah, wahidiyah, arwah. Dohirlah kamu. Muhammad Rasul Allah. Mimha, mimdal. Tubuhmu menjadi Fatihah. 4 nun dalam suratul Fatihah dan 3 mim dalam suratul Fatihah. Itu tadi semua. Yang nanti harus esah pada merah dalima tadi semua adalah surat Al-Ikhlas. Maka af'al leburkan pada asma. Asma leburkan pada sifat. Sifat leburkan pada zat. Nggak usah teriak-teriak yang tidak mengerti tadi semua. Kata Abah sih, memang disinilah perjalanan sahabat. Tentang sejauh mana engkau mengenali dia. Dari semua. Tadi ada yang tahu level nama gitu. Apa-apa. Kamu akan diulang lagi. Yang tahu level asma, kamu akan diulang lagi. Karena Allah tuh bukan di situ. Tadi. Maka inilah yang harus dipahami. Dan nanti kenapa juga muncul menjadi rukun Islam. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji. Syahadat tasjidnya, sholat alifnya, tadi semua. Ya, zakat lam awalnya tadi. Kemudian saum lam awalnya, zakat lam akhirnya, haji hu-nya, tadi semua. Yang melaksanakan itu bukan Usman, Udin, bukan Muhammad, tapi Mimhar, Mimdal, Muhammad. Tadi semua. Ini akan hanya tentang dongeng dia, kata Abah juga. Itulah Allahu nurus samawati wal ard. Allahu mubtada, nurus dan khobarnya. Kita figuran. Kita ini figuran tadi semua. Tinggal figurannya ikut jadi Pandawa apa jadi Kurawa gitu kan tadi. Ikut pasukan Pandawa bahagia. Ikut pasukan Kurawa celaka. Nah, itu ya. Dan sekarang ini kebanyakan manusia sudah jadi Kurawa. Bukan Allah yang tadi semua. Yang dicari makhluknya. Yang dicari makhluknya. Semua. Agak kita ini masih tatanan Kurawa. Tadi semua. Ya. Nah itulah maka nama Allah itu adalah. Maka dari Allahu nurus samawat. Dia ingin menjelaskan. Hanya akulah nurus samawat. Akulah nurus samawat. Tadi semua. Ini juga nurus samawat. Sebut alam sogir. Miniaturnya. Di semua. Ya. Kita ini semua mesti tes airnya. Sementara nurus Allah itu adalah alam kabirnya. Sama sebangun. Sebenar-benarnya dirimu adalah sama. Sejenis dengan zatnya. Tadi semua. Ya. Tinggal kamu di posisi mana. Tadi sahabat. Maka surat Toha. Innani anallah la ilaha illa ana. Bukan kamu kembali kepada la ilaha illallah. Innani anallah la ilaha illa ana. Bukan la ilallah, bukan huwa, bukan anta. Yang mau selesai sampai di puncak tadi arupa datu. Kalau Buddha kama datu, rupa datu, arupa datu. Maka begini Buddha itu kosong. Sudah selesai tadi semua. Ya. Kembali lagi berarti the mission is complete. Af'alnya lebur pada asma. Asmanya lebur pada sifat. Sifatnya lebur pada zat. Tadi semua. Innani anallah. Barulah Pak Ani. Pak Budni. Nah berarti kalau dia tinggal dialah yang menyembah dirinya. Dialah yang mengingat dirinya kalau udah sini ana. Pada posisi itu sahabat. Tadi dia yang menyaksikan dirinya, dia yang mengingat dirinya, dia yang mensucikan dirinya. Subhani, maha suci aku. Tuh. Gitu. Maka
Tadi malam kita manakib bagaimana Tuan Abdul Qadir menghidupkan orang mati. Kumbi idni. Itu contoh orang yang sudah sampai kepada arupa datu pada kosong. Tidak lagi menghidupkan kumbi idnil. Tadi semua. Tapi izinku. Nah, ilmunya juga bukan aku tahu. Tapi tahu aku. Ya, beda. Karena kalau ilmu aku tahu, dia masih kuring. Kuringnya masih dikurung. Tadi semua. Tubuhnya masih jadi karung. Tadi semua. Maka walaupun berilmu, jadilah dia Barsiso. Walaupun kaya, kata Abah juga. Jadilah Salabah dan Korun. Walaupun dia adalah berkuasa, jadilah Fir'aun. Itu kan istilah-istilah Tuhan, bahasanya. Tadi semua. Maka disinilah innani anallah la ilaha illa fa'budni wa aqimis salat lidzikrin. Nah, disitulah aqoma yuqimu iqomatan itu. Kata Abah, kenali dirimu, maka kau akan bersahadat. Dirikan dirimu, itulah sholat. Dirikan dirimu. Lu mampah ulah ngalengkah. Init pari cicing. Dirikan. Dirikan. Semua. Ya. Jangan. Karena kalau amalkan, maka kamu pada saat sholat aja nggak sholat, apalagi nggak sholat. Jadi, kalau dirikan sudah sholat sebelum sholat, sholat di dalam sholat, sholat kapanpun sholat. Itulah sholatul daimun, sholatul wusta, sahabat. Dirikan. Ya, kalau tower sudah didirikan, kalau kata siapa, Asep Sunandar, maka adalah pemancar sinyal tadi semua. Nah itu, karena kita pun adalah bukan hanya berdiri. Itulah kenapa hampir 80 ayat perintah akimis sholat itu adalah dari fi'lun amrirnya adalah bukan kum. Aqoma yuqimu iqomatan. Diri, berdiri, sadar. Maka itulah Nabi bersabda, la sholata illa bihuduril qalbi. Ya. Tiada sholat yang tidak ada hadirnya hati. Siapa yang hadir? Nah itu. Al-abid wal ma'bud. Jadi semua. Nah itu. Tapi kalau si abid wal ma'bud yang tidak terkoneksi sama saja, Magicom tidak tercolokkan. Atau Magicom tercolok tapi tidak on. Tadi semua. Sama saja TV tercolok tapi tidak on. Atau TV tidak ada strum. Kan tadi. Apa yang kamu bisa lihat? Coba. Jadi kalau ada sahabat tadi semua, kenapa bahasa ini serba gelap? Nah itu, kamu itu TV yang belum dicolokin. Tadi semua. Atau sudah dicolokin, kamunya belum meng-on-kan. Kenapa nggak on? Karena kamu ada pada sisimu. Karena Allah itu on dan off. Kalau kamu yang on, dia off. Gitu. Kalau kamu yang off, dia yang on. Tadi semua. Kalau kamu yang melihat, dia yang buta. Inilah luar biasanya sisi dia. Kamu ada, gua nggak ada. Tadi semua. Ya tadi kata apa? Kalau kamu pandang ini asbak, maka hilanglah pandanganmu terhadap kayu. Sekarang begitu kamu pandang kayu, hilang asbak. Segala makhluk ini tergantung cara kamu pandang, sahabat. Disinilah tiap hari kita menyaksikan Allah, melihat Allah. Karena Rasulullah yang berkata, hanya tergantung hijab mana yang ada pada dirinya. Tadi semua. Seberapa tebal tadi semua. Maka itulah harusnya adalah supaya tidak tebal. Itulah karena kalau di torikot ya latif. Jangan ngomong ya latif tapi makin tebal. Tadi semua. Karena dalam isi tengah Al-Quran itu adalah selain kamu harus kerti adalah Yasin, Qalbul Quran. Tapi tengah-tengah dirimu itu adalah wal yatalatof. Lembut. Tadi semua. Karena sifat Allah itu adalah kelembutan. Kasih sayang, pemaaf, penyayang. Maka pada saat engkau sudah membuka frekuensi dengan penyayang, pemaaf, pengampun, maka akan muncul nanti frekuensi yang lain, kaya. Tadi semua. Gagah. Ya itulah. Tergantung. Ilallah, ilahuwa, ila anta, atau ila ana. Makanya tulisan Allah itu Abah sering udah pernah bahas. Ya. Dia tidak punya mufrad, apalagi jamak. Maka
Dia berkata, kenapa dia mengatakan dirinya Allah? Karena Allah itu adalah tadi kan dari tasjidnya menjadi alif, alif menjadi lam awal menjadi lam akhir menjadi hu. Jadilah kamu tuh. Si alif lam ha itu jadi jasad kamu. Jadi dirimu. Tadi. Makanya kembali kepada dia pun harus dengan alif lam ha. La ilaha illa Allah. Kalau enggak dinafikan la, maka tidak ada ilaha illa, tidak akan bisa musbit pada Allah. Isbat, nafi, isbat. La kalimat nafi, ilaha kalimat munfi, illa isbat, Allah musbit. At-tanzih, at-tasbih. Sudah nggak ada lagi syirik. Karena kemanapun hadapkan, wujuhu yawma idin nadirah. Wujuhi yawmaidin nadhirah itu bukan nungguan nanti di sono. Kamu masih menganggap lagi Allahnya itu sosok. Tadi semua. Allahu Akbar. Coba belajar fisika tuh. Semua. Ya. Alam ini apa sih? Inilah susahnya. Kalau maaf ya sahabat. Jadi itulah maka Allah berkata, Allahu nurus samawati wal ard. Allah lah cahaya langit dan bumi. Seolah Allah, akulah langit dan bumi. Maka tadi dibuangkan alifnya jadi lillahi ma fis samawati wal ard. Tuh coba. Dia mengatakan akulah langit dan bumi. Gitu. Balik lagi. Lillahi kepadanya lah. Milik Allah lah segala langit dan bumi. Dia ingin menegaskan saya loh saya hanya satu pemain. Karena Allah ala syai'amah wa huwa ana ma'alahikan. Dahulu gua sendiri. Sekarang pun gua harus tetap sendiri. Nah itu. Maka siapa yang ingin bahagia bersamaku, kembalilah padaku. Jadi semua. Itulah yang ayat Tuhan nafsul mutmainah itu. Dia mengajak kita ke surga sekarang. Karena kalau tidak bersama dia, Allah ingatkan, wa man a'radu an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Kalau kamu melalaikan dia, maka kamu akan sempit hidupnya, sempit ekonominya, sempit kebahagiaannya, sempit pahamnya, sempit segalanya. Karena kamu adalah hanya setetes air. Padahal kamu layak mendapatkan kebahagiaan samudra bersama. Tapi syaratnya untuk bergabung dengan samudra ini membutuhkan tauhid. Tadi. Karena kamu hanya masih partikel yang terbang ke sana, terbang ke sini. Ya akhirnya tidak akan bahagia dari semua. Ya. Hanya itu sebetulnya yang Allah jelaskan kepada kita baik secara fisika maupun metafisika. Ada sadar, ada ultra sadar, ada intrasadar. Tadi semua. Infrasadar binatang, sadar tadi adalah kamu manusia, ultra sadar sudah bukan kamu. Itu tadi. Kamadatu, rupa datu, arupa datu. Jadi sadar itu dibagi 3. Ultra, sadar, infra. Kalau di bawah infra, ya berarti di situ kamu akan menderita. Di situ kamu akan menderita. Capek. Maka inilah kenapa pesawat apapun harus sampai kepada batas atmosfer bumi. Kalau tidak, terus jatuh ke bawah. Dan adapun jatuh ke bawah ada tergantung pada daya gravitasi itu. Daya. Semakin berat kamu, semakin ada kamu, semakin tebal kamu, berarti jatuhnya juga beda. Gitu. Beda dengan yang agak ringan. Tuh. Tahu ini? Tadi semua. Kalau kamu blug. Tadi semua. Kita dipelajarkan oleh Tuhan tentang berat jenis. Kenapa air laut itu ringan? Kamu bisa berenang dengan ringan di laut itu. Berat jenis. Tadi semua. Dan kita pun diajarkan dari udara. Kenapa balon itu bisa terbang? Karena dirimu lebih ringan daripada udara sekitarnya. Tapi kenapa benda itu nggak bisa naik? Karena tertarik dengan gaya sentrifugal. Ya. Gaya gravitasi ditarik. Maka tadi manusia itu semakin kamu adalah makhluk fisik semakin tidak bahagia. Karena tempat ini adalah
bukan tempat untuk kalau bahasa Syai'atullah itu dunia ini adalah tempat pusing semua ya. Tubuh kita ini tempat pusing. Nah, tapi kalau kamu sudah ngerti ternyata dunia ini surga. Nah, itulah maka Abah mengajak selalu tadi. Maka dikatakan la tastagrib buku al aqdari madum tapi hadidar fa innaha ma'abrozat illa huwa mustahiqu wasbiha wa wajibun atiha. Janganlah engkau merasa aneh dengan terjadinya berbagai kesukaran selama engkau berada di dunia, maksudnya selama kamu masih masuk jasad gitu. Jangan aneh. Karena memang dan semakin kamu merasa sebagai makhluk jasad, jatuhmu semakin keras. Tadi semua ya. Makanya segala apapun yang menjadi keinginanmu sulit. Maka sering dikatakan oleh Abah, mata waqafa matlabun anta tolibu bi rabbika, permintaan tidaklah tertahan selama kamu bukan kamu. Balon itu tidak akan tertahan pada saat kamu sudah ringan, terbang ke atas. Pesawat luar angkasa itu tidak berat pada saat sudah melewati batas adalah atmosfer yang keempat. Ionosfer, mesosfer, stratosfer. Atmosfer semuanya ke bawah jatuhnya. Makanya kamu riadoh kayak apa, gedeg, jatuh ke bawah lagi. Gedeg, bunyi perut, krukuk, ingat kayak nasi, jatuh bawah lagi. Tadi makhluk jasad. Tadi semua. Maka itulah Allah membuatkan kepada kita. Dicontohkan oleh Rasulullah adalah. Maka tadi. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Paman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholih. Tadi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ada. Dikira kamu amal solih, kamu yang berbuat. Itu bukan, itu amal hasanah. Amal soleh. Pada saat kamu sudah tidak merasa beramal. Itulah kata Abah. Kosong. Udara itu dipakum, tarik kamu. Tadi semua. Maka dia akan terbang ke atas. Pakum. Nah, semua yang dipakum sekarang Allah dohirkan. Maka benda itu bisa awet kalau dipakum. Maka Abah sudah jelaskan kematian orang syariat busuk. Orang torikot mengering orang hakikat utuh jasadnya. Orang ma'rifat terbang sudah. Pulihkan jati. Pulang ke asal. Jasadnya kembali pada Nur Muhammad. Semua kembali kepada titik. Di semua. Asal dari kata bikana makana biyakunu mayakun. Kembali lagi ke bikana makana biyakunu mayakun. Karena asalnya juga dari titik itu. Dari semua. Dari hakikat Ahmad. Dari semua. Yang merupakan itulah yang harus dipahami. Maka matawaqafa matlabun anta tolibu bi rabbika wala tayassara matlabun anta tolibu bi nafsika. Kalau seandainya permintaan tidaklah sulit kalau kamu bukan kamu. Hayya. Maka dia nyuruh wa mayyataqillah yaj'al lahu makhraja. Dan di situ dia sangat demokratis Allah itu. La ikraha fiddin. Enggak ada paksaan. Kalau kamu ingin kembali kalau kamu ingin menikmati telaga Kausar, kata Allah, inna a'tainakal kausar, sebagaimana aku siapkan untuk Muhammad, dan Muhammad itu juga kamu, gitu. Pasolli. Jadikan tubuhmu mim hamim dal, bersolawatlah. Li rabbika, pada Tuhanmu, wanhar, dan berkorbanlah, sembelihlah lehermu itu. Kosongkan, pakum dirimu itu, matikan. Kalau kamu mati, aku yang ada. Off kan. Kalau kamu off, aku on. Kamu pijit off, aku nyala. Gitu. Aku jadi off on. Kalau kamu yang on, dia off. Itulah kenapa Syai'atullah ingatkan ada harawis ngadarkan Allah wujuda kulla syai'in, wujudnya segala perkara li annahu kana satunya Allah al-batin. Nah, kalau yang batin itu adalah sebetulnya sang kehadiran selalu ada. Begitu kamu off, dia yang ada. Begitu kamu on, dia nggak ada. Maka inilah kenapa dunia ini Allah berfirman dari hal atalal insani hinu minadari lam yakun saiman kuro. Yang tadinya kodim itu sekarang yang kodim jadi muhadas. Baru. Tuh. Berarti yang baru itu yang kodim. Tuh.
Bagi orang yang sudah mengerti, yang baru pun adalah kodim. Masa yang kodim menjadi tajali adalah membayang. Ya bayangannya juga kodim. Walaupun ada istilah puji kodim adalah kodim, puji kodim adalah hadis, puji hadis adalah kodim, semuanya hanya puji kodim adalah kodim. Kalau kamu sudah la ilaha innani anallah, la ilaha illa ana. Tadi semua. Silahkan. At your way, at my way. Kalau bahasa lagu My Way itu, and know the end is near, and so I face the final curtain. Hari tadi semua. I did it my way. At your way, kata Allah, at my way. Dan Allah sudah mengatakan, ini harusnya on my way, not at your way. Tadi semua. Kata, kul hadihi sabili ad'u ilallah ala basyiratin ana wa manittaba'an. Harus jalan. Karena yang tahu aku adalah aku. Yang bisa ingat aku adalah hanya aku. Yang tahu aku adalah aku. Jangan hanya ngomong laisa kami selihi. Kosong. Pura-pura nyembah lagi. Bagaimana kau melemah? Berarti tidak laisa kami selihi. Tadi semua. Nah itulah yang paradok ini manusia beragama. Sekarang di akhir zaman ini. Tadi semua. Akhirnya musibah di mana-mana. Ada kemarin, bah kenapa daerah Sumatera itu, padahal Sumatera Barat, tepat suluk. Ya. Karena sekarang ini banyak orang bersyariat, tapi tidak kenal Allah. Orang bertorikot, tidak mengenal Allah. Gedeg, dikir, manakib, tapi ya kena. Dia menyebut la ilaha illallah, malah semakin ganas menghilangkan Allah. Dari semua ngomongnya la ilaha illallah, tapi semakin ganas menjajah Tuhan. La ilaha illallah. Dia nggak ngerti apa itu makna la. Kenapa disebut kalimat nafi? Apa yang dinafikan? La. Aku tidak wujud. Tuh, karena aku wujud yang diwujudkan. Ini penting. La. Aku tidak hidup. Karena aku ini hidup yang dihidupkan. Ini penting, Pak. La. Aku tidak mendengar kecuali aku mendengar karena samanya. La. Aku tidak melihat kecuali karena basornya. La, aku tidak berilmu. Bahkan nanti, kalau begitu semua amal yang dilakukan tubuh ini, la, aku tidak sholat. Kecuali disolatkan. Manusia senang ngaku-ngaku sih. Sebenarnya masalahnya di sinilah. Dan akhirnya neraka tidak sadar. Padahal Allah mengatakan, innani anallah la ilaha illa anna fa'budni wa aqimis sholat lidikri. Nah, dikir lagi. Nyebut-nyebut doang. Dikir syariat nyebut. Dikir torikat hati. Tadi semua. Tadi. Dikir hakikat rasa. Dikir ma'rifat melihat. Maka zikir ma'a goflatin. Zikir ma'a yakdotin. Zikir ma'a hudurin. Zikir ma'a guaibatin. Zikir ma'a musyahadah. Itulah. Orang syariat berzikir dengan ucapan. Tapi ucapannya tergantung. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Lu kapan nih punya mobil? La ilaha illallah. Kapan punya rumah? La ilaha illallah. Kapan? Itu namanya kamu makin jahat. Harusnya kamu menghilangkan kamu, menghadirkan dia. Malah kamu sebaliknya. Menjajah dia. Nah, itulah kata Allah dalam Al-Quran. Banyak berkata la ilaha illallah, sombong kata Allah. Sombong. Sekarang ini manusia sombong dalam sholat, sombong dalam berilmu, sombong. Maka inilah kata apa? Kita bukan cari kemasyhuran. Orang yang mencari kemasyhuran berarti dia itu masih belum paham. Orang mencari populer pasti belum paham. Ingin kaya pasti belum paham. Karena nanti juga kamu akan masyhur sendiri, kaya sendiri, gagah sendiri, berilmu sendiri. Nggak usah.
oleh dirimu. Maka tadi, matawaqqafa matlabun anta tolibu birobika, wala tayasyara matlabun anta tolibu binafsika. Permintaan tidaklah tertahan selama engkau minta dengan Tuhan. Dan permintaan tidaklah mudah bila engkau yang berbuat. Maka Abah sudah contohkan malam. Ibadahmu 1 juta dikalikan, dibagi kosong. Itulah jalan para salafus soleh.